Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Pejuang NIP. Sebelumnya kita sudah membahas sila ke-1 dan sila kedua ya teman-teman. Kali ini kita akan lanjutkan ke sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Di sini inti sari konsep dari Persatuan Indonesia itu nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air, bela negara, persatuan dan kesatuan, pengorbanan demi bangsa, serta penempatan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok teman-teman. Sila ketiga adalah tameng utama untuk melawan disintegrasi. Kemudian kita masuk ke tren kasus FR era digital di sila ketiga ini teman-teman. Yaitu yang pertama, penyebaran hoax dan propaganda politik bernuansa sara, suku, agama, ras, dan antar golongan yang sengaja didesain untuk menciptakan polarisasi sosial ekstrim di tengah masyarakat digital. Yang kedua, gerakan memakai dan bangga terhadap produk-produk UMKM lokal di tengah gempuran barang impor murah dari platform e-commerce asing sebagai manifestasi cinta tanah air secara ekonomi. Kemudian yang ketiga, aksi sekelompok pemuda yang melakukan diplomasi budaya secara digital dengan memperkenalkan tarian tradisional atau kuliner Nusantara ke tingkat dunia melalui konten kreatif TikTok ataupun YouTube, teman-teman. Kemudian di sini ada analisis penalaran kata kunci, yaitu jika narasi soal menguji tentang keutuhan wilayah, integrasi bangsa, vs separatisme atau hoax, pecah belah, penggunaan produk dalam negeri, chauvinisme vs nasionalisme, dan pengorbanan demi nama baik negara, pilihannya adalah sila ketiga ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan teman-teman. Intisari konsep sila keempat adalah demokrasi, musyawarah untuk mencapai mufakat, kedaulatan rakyat, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak dan kepatuhan terhadap hasil keputusan bersama yang diambil secara sah. Kemudian ada tren kasus FR era digital teman-teman. Yang pertama, perilaku netizen yang melakukan doxing atau menyebarkan data pribadi terhadap orang lain hanya karena orang tersebut memiliki pandangan politik atau pendapat yang berbeda di kolom komentar. Yang kedua, proses pengambilan keputusan dalam rapat internal instansi pemerintahan menggunakan metode musyawarah digital atau e-voting atau virtual meeting, di mana setiap staf diberikan hak bicara yang sama tanpa intimidasi dari atasan. Yang ketiga, sikap menerima dengan lapang dada hasil pemilu atau pilkada meskipun paslon yang didukung mengalami kekalahan, serta tidak melakukan aksi anarkis yang merusak fasilitas publik. Oke, kita lanjut ke analisis penalaran kata kuncinya teman-teman. Di sini jika suatu memuat tema pengambilan keputusan, menghargai perbedaan pendapat saat diskusi, pemilu atau pilkada, pemaksaan kehendak pihak mayoritas terhadap minoritas atau tirani mayoritas, maka jawabannya adalah sila keempat. Kita lanjut ke sila kelima teman-teman, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Intisari konsep dari sila kelima adalah kesejahteraan bersama, keadilan distributif, keseimbangan antara hak dan kewajiban, apresiasi terhadap karya orang lain, penolakan terhadap gaya hidup mewah dan pemborosan atau gaya hidup hedonistik, serta kerja keras teman-teman. Dalam kasus FR era digital, yaitu yang pertama, fenomena pamer kekayaan atau flexing yang dilakukan oleh oknum pejabat negara atau keluarganya di media sosial di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat luas yang melanggar butir penolakan gaya hidup mewah. Yang kedua, kasus pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual atau haki berupa pembajakan materi digital atau e-book, pengunduhan software ilegal atau plagiarisme karya ilmiah demi keuntungan pribadi, melanggar bukti menghargai hasil karya orang lain. Kemudian ada kebijakan pemerintah dalam melakukan pemerataan infrastruktur digital seperti jaringan internet gratis atau pembangunan tower BTS di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal, agar seluruh rakyat mendapatkan akses informasi yang adil. Kemudian analisis penalaran kata kuncinya, yaitu jika esensi soal menyoroti pemerataan fasilitas atau bantuan, hedonisme atau gaya hidup mewah, pelanggaran hak cipta atau karya, keseimbangan hak kewajiban, dan perilaku merugikan kepentingan umum seperti merusak fasilitas publik, arahkan analisis Anda kepada sila yang kelima ya teman-teman. Oke, kita masuk ke bab 2 poin yang keempat teman-teman. Tantangan Pancasila di tengah arus ideologi global seperti ekstremisme, individualisme, dan konsumerisme. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila tidak hidup di dalam ruang hampa yang steril. Ia berada di tengah-tengah samudera kontestasi ideologi global yang saling bertuburkan.
Di abad ke-21 yang serba digital ini, ancaman terhadap eksistensi Pancasila tidak lagi berwujud agresi militer fisik dari negara lain, melainkan penetrasi ideologis yang bersifat asimetris, masuk secara halus melalui algoritma media sosial, budaya populer, dan globalisasi ekonomi, teman-teman. ASN tahun 2026 wajib memiliki kepekaan kritis terhadap 3 tantangan ideologi global utama berikut yang berpotensi menggerogoti sendi-sendi kebangsaan. Yang pertama yaitu ekstremisme dan radikalisme, yaitu ancaman terhadap sila ke-1 dan sila ke-3, teman-teman. Ekstremisme ideologis, baik yang berbasis agama, ekstrem kanan, maupun politik separatis, ekstrem kiri merupakan tantangan paling nyata terhadap integrasi nasional. Di era digital, proses indoktrinasi paham ekstrem tidak lagi memerlukan pertemuan fisik rahasia. Melalui echo chamber atau ruang gema di media sosial, seseorang dapat dengan mudah terpapar narasi radikal yang memecah belah, mengajarkan kebencian terhadap kelompok yang berbeda hingga mempromosikan penolakan terhadap keabsahan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian analisis soal CPNS untuk bagian ini adalah seorang ASN harus mampu mendeteksi dan menangkal penyebaran paham radikal di lingkungan kerja. ASN juga wajib mengedepankan prinsip moderasi beragama, yaitu sebuah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara menjawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan Pancasila, teman-teman. Oke, kita lanjut ya poin yang kedua, yaitu individualisme dan liberalisme. Dalam hal ini adalah ancaman terhadap sila kedua dan keempat. Individualisme adalah paham yang menempatkan kebebasan dan kepentingan individu di atas kepentingan kolektif masyarakat atau negara. Paham ini lahir dari rahim liberalisme barat yang sangat mendewakan kebebasan personal mutlak, atau dalam bahasa asing disebut absolute personal freedom. Ketika individualisme merasuki jiwa generasi muda Indonesia melalui gaya hidup digital, nilai gotong royong, kepedulian sosial, dan semangat musyawarah akan mulai memudar. Analisis Hodge dalam soal CPNS bagian ini adalah, dalam dunia birokrasi, individualisme melahirkan ego sektoral di mana sebuah instansi atau seorang pegawai enggan berkolaborasi dengan instansi lain demi performa pribadi atau kelompoknya sendiri. Padahal core value ASN modern adalah berakhlak, di mana salah satu pilar utamanya adalah kolaboratif, teman-teman. Pancasila hadir sebagai jalan tengah yang menyeimbangkan antara penghormatan terhadap hak individu atau sila kedua dengan kewajiban sosial demi persatuan bersama, yakni sila ketiga dan kelima. Lanjut kita ke bagian yang ketiga, konsumerisme dan hedonisme, ancaman terhadap sila kelima, teman-teman. Konsumerisme adalah sebuah ideologi dan gaya hidup yang menjadikan aktivitas konsumsi barang-barang mewah secara berlebihan secara indikator utama kebahagiaan dan status sosial. Konsumerisme berjalan beriringan dengan hedonisme, yaitu pandangan hidup yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Analisis Hodge CPNS dalam soal ini adalah, tantangan ini sangat sering dikaitkan dengan etika dan integritas aparatur sipil negara dalam FR terbaru, teman-teman. Kemparan gaya hidup hedonis di media sosial seringkali memicu ASN untuk melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau yang biasa disingkat KKN, demi memenuhi tuntutan gaya hidup di luar batas pendapatan resminya. Sila kelima Pancasila dengan tegas melarang perbuatan yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, serta memerintahkan ASN untuk hidup bersahaja, bekerja keras, dan fokus pada pelayanan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan pengayaan diri. Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap tantangan global, teman-teman juga diharapkan tidak hanya mampu menjawab soal TWK dengan benar, tetapi juga memiliki imunitas ideologis yang kuat ketika kelak telah resmi mengenakan seragam Korps Pegawai Republik Indonesia. Oke teman-teman, sampai sini saja pembahasan untuk part kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share-nya teman-teman. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi manfaat. Dan sampai jumpa di part selanjutnya ya teman-teman. Sekian, terima kasih.